wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa rasulillahi wa uswatun hasanah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Saudari Wulandari. Beliau adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, juga sebagai Duta Baca Perpustakaan IAIN Bengkulu. Dan beliau juga adalah seorang penulis di Bengkulu Today, sekaligus juga ketua di organisasi saya, yaitu Organisasi Moderasi Islam dan Kebangsaan. Nah, ini luar biasa sekali prestasinya. Jadi pada kesempatan kali ini, beliau ini akan sharing kepada kita semua mengenai dunia literasi. Bagaimana semangat beliau di dalam literasi, membaca buku, di dalam menulis dan sebagainya. Nah, jadi motivasi Mbak menjadi seorang duta baca itu apa gitu, Mbak? Motivasi awalnya, atau mungkin karena memang pada saat itu pernah ada pemilihan sehingga langsung ikut-ikut saja, atau memang sudah termaktub di dalam hati untuk mengikuti seleksi Duta Baca Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu? Baik, untuk motivasi saya sendiri mengikuti seleksi Duta Baca dan sehingga diberi kepercayaan untuk menjadi Duta Baca. Yang pertama ceritanya begini, pertama saya memasuki menjadi mahasiswa IAIN Bengkulu itu, saya di acara User Education Perpustakaan IAIN Bengkulu, itu saya menjadi perwakilan mahasiswa. Dan saat itu saya mulai dekat dengan pengurus perpustakaan IAIN Bengkulu dan diberi informasi bahwasanya akan ada pemilihan Duta Baca Perpustakaan di tahun 2018 akhir. Dan dari sejak sehari itu pun, saya memang sejak pemilihan mahasiswa itu kan ada berbagai macam duta di IAIN ya. Tapi yang membuat saya tertarik itu hanya di Duta Baca pada saat itu. Karena menurut saya pengembangan dunia literasi khususnya di IAIN Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu maupun di tingkat nasional itu memang perlu banyaknya dorongan dari generasi-generasi muda seperti kita ini. Karena memang kita Indonesia khususnya, apalagi kota Bengkulu gitu kan, minat baca generasi kita ini kurang gitu, Mbak. Kalau dalam penelitian, kalau nggak salah kita ini 0,001 dari, pokoknya 0,001% gitu ya, Mbak. Bayangkan saja gitu kan, dari 99 sementara kita 0,001 dari segi minat membaca gitu kan. Sangat minim sekali gitu, Mbak. Gitu. Jadi untuk motivasi itu sendiri memang udah ada di dalam diri saya sendiri, bagaimana memang terutama saya memang sudah minat membaca dari sejak kecil, dari sejak SMP membinangi dunia literasi, SMA sampai ke sini, dan kebetulan di IAIN ada wadah yang menjadi wadah dunia literasi khusus bagi mahasiswa IAIN, maka ini adalah suatu peluang yang cukup bagus untuk saya ikuti dan saya masuki, dan alhamdulillah atas dukungan dan kepercayaan bisa terpilih bersama rekan-rekan lainnya. Jadi memang linear gitu ya, Mbak, Ya. karena Mbak juga seorang penulis, jurnalis yang menulis berita di website Bengkulu Today gitu ya. Jadi memang pas kalau kita menjadi seorang duta literasi. Benar. Dan juga sesuai dengan pekerjaan kita gitu, profesi kita. Benar banget. Nah, bagaimana sih, Mbak, alur pemilihan Duta Baca di perpustakaan IAIN Bengkulu pada tahun 2018 ya? Itu bagaimana alur pemilihannya? Apakah misalnya harus menggunakan pakaian busuk? Pokoknya dari awal bagaimana gitu? Apakah kita harus melalui online? Apakah harus mengambil formulir? Apakah harus ada tes-tes apa gitu, Mbak? Apakah tes psikologi dan sebagainya? Untuk menjadi duta baca, terkhususnya di Duta Baca Perpustakaan IAIN Bengkulu, itu tidak jauh beda dengan rentetan pemilihan duta seperti yang lainnya. Di mana sebelum pemilihan Duta Baca itu 1 bulan sebelumnya sudah disebar bahwasanya Perpustakaan IAIN Bengkulu membuka untuk bagi mahasiswa yang berminat untuk menjadi Duta Baca dan juga berminat untuk mempromosikan Perpustakaan IAIN Bengkulu. Jadi setelah tahap pempromosian dan kemudian baru dibuka pada tahap pendaftaran. Pendaftaran itu ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan, misalnya adalah KRS, kemudian bukti nilai, kemudian ada juga semesternya,
Kemudian dia juga nggak boleh di atas semester 7 ke 8 itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Itu harus Kenapa? dari semester. Mungkin jadi sebenarnya untuk sistem jabatan dari seorang duta itu kan 1 tahun. Jika dia semester 7 maka disibukkan dengan skripsi, takutnya program kerja yang sudah direncanakan itu tidak berjalan dengan baik. Oh, gitu. Makanya dipilih dengan bagaimana semester 1, saya kemarin daftar semester 2 ya baru dibuka. Karena pertengahan semester bawah ke tengah. Ada yang kemarin itu yang daftar semester 6 tertinggi. Dan itu karena mungkin di latar belakangnya kenapa masih boleh, mungkin karena belum terlalu sibuk sama dunia ke mahasiswaan. Jadi emang duta itu 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi gitu. Benar banget tentunya, memberi inspirasi buat teman-teman sekalian. Nah, untuk objek pemilihannya gitu Mbak. Jadi kan setiap pemilihan duta itu atau pemilihan dalam sistem apapun itu pasti memiliki sistem yang berbeda-beda. Misalnya kalau dalam pemilihan duta-duta yang lain tentu ada objek-objek tersendiri. Apakah karena kecerdasannya, apakah karena fisiknya yang mungkin tampan, cantik, putih, atau karena tinggi badannya. Nah, itu bagaimana objek pemilihan dari duta baca? Apakah karena memang kalau duta baca misalnya kan dia rajin membaca, banyak buku yang dia baca, atau sangat cerdas sekali dalam hal literasi, atau bagaimana? Baik, untuk tahap itu tadi kan ada yang namanya tahap seleksi ya. Ya. Tahap seleksi itu ada tahap tertulis di mana itu diberi pertanyaan terkait perpustakaan, terkait perpustakaan IAIN Bengkulu terkhususnya, terkait dunia literasi. Dan kemudian ada yang namanya tes intelijensi tadi. Intelijensi. Kemudian tes ada penyampaian program kerja. Jadi sebelum kita menjadi duta, kita sudah harus membuat seandainya saya terpilih sebagai duta baca, saya akan melakukan apa. Nah, di situ akan ditampilkan bersama teman-teman yang sama-sama mengikuti seleksi. Jadi ditampilkan di depan pada saat itu. Jadi program kerjanya itu apa Mbak yang untuk Mbak? Untuk saya kemarin tuh dikit banget sih sebenarnya, cuma ada 4 program kerja. Yang pertama itu adalah saya membuat sebuah organisasi terkhususnya organisasi penulisan. Kemudian alhamdulillah didukung dengan saya sebagai ketua moderasi Islam, penelitian, dan itu ternyata ke penulisan juga, penulisan ke jurnal, dan itu sangat disambungkan. Jadi para anggota dari organisasi yang termasuk mempunyai bakat penulisan itu disalurkan ke duta baca, di mana itu ditampung dan itu akan dikembangkan lagi ke dunia literasi. Kemudian ada lagi tentang perkumpulan, kalau tadi ada penulisan, itu perkumpulan yang membuat minat membaca. Misalnya itu adalah setiap per minggu itu di perpustakaan itu ada yang namanya reward untuk mahasiswa yang sering atau menjadi langganan perpustakaan, sering hadir ke perpustakaan, dan itu dikasih hadiah. Dan yang sering itu akan kita backup bagaimana bisa mengajak teman-temannya untuk hadir ke perpustakaan IAIN Bengkulu. Dan itu yang membackup para duta-duta baca. Begitu. Jadi program kerja itu program kerja bersama gitu, bukan program kerja secara pribadi. Baik, untuk terkait program kerja itu begini. Setiap pemilihan duta baca itu kan yang menang akan menampilkan program kerja terbaiknya. Dan itu nanti akan didiskusikan kepada pembina dan kemudian ke anggota yang mana yang baik untuk dilanjutkan ke program kerja besar duta baca. Misalnya adalah salah satunya kami itu ada program kerja duta baca internal dan eksternal. Internal itu misalnya di dunia kependidikan, ke sekolah-sekolah itu para duta baca siap untuk ke lapangan di dunia internal, di kependidikan, dan juga di eksternal misalnya adalah beberapa kali duta baca bekerja sama dengan organisasi-organisasi literasi di Bengkulu, membuka lapak baca di Pantai Berkas. Itu adalah salah satu bentuk dari program kerja Duta Baca Perpustakaan IAIN Bengkulu yang masih berjalan hingga saat ini. Jadi sejauh ini program kerja yang Mbak sebutkan tadi, eksternal dari pendidikan dan kebudayaan dan di Pantai Berkas tadi, itu sudah terjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah sudah terjalan. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat Mbak? Ini kan mahasiswa kita ini adalah mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini identik dengan ada yang namanya mahasiswa kutu buku, ada yang namanya mahasiswa aktivis. Saya pernah mendengar kalimat dari seorang dosen yang luar biasa. Dia mengatakan antara mahasiswa aktivis dengan mahasiswa kutu buku itu tidak bisa dipisahkan gitu kan.
Tapi kenapa kita sebagai mahasiswa di Bengkulu membedakan gitu kan? Jadi membedakan antara misalnya kalau mau aktivis dia harus terus bergerak di jalan dan aktif di berbagai ranah kegiatan. Sehingga yang menjadi kutu buku hanya sekedar di perpustakaan, membaca buku, introvert dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Mbak? Misalnya pendapat Mbak tentang itu, apakah memang setuju dengan mayoritas mahasiswa yang mengatakan itu atau tidak? Dan bagaimana alasannya? Kemudian apa sih solusi? Ada nggak dari kita ini solusi untuk mengatasi hal ini gitu Mbak? Baiklah, untuk pendapat saya ya terlebih dahulu terkait dunia kemahasiswaan, terkait bagaimana seorang bisa menjadi kutu buku atau seseorang yang suka di dalam dunia literasi, introvert, dan kemudian aktivis. Jadi sebagai mahasiswa terkadang memang jarang ya yang menguasai bagian lapangan dan menguasai juga di bagian teori. Tapi sebagai mahasiswa juga tidak sedikit banyak, bahkan cukup ada beberapa dan memang dikatakan ada yang memang benar-benar menguasai itu. Dia menguasai di lapangan, dia mempunyai relasi yang cukup, dia juga menguasai terkait dunia literasi, sehingga bisa dikatakan setiap omongan itu bijak. Setiap action yang dia lakukan dia tahu, oh ini adalah sesuai pada aturan. Jadi untuk pandangan saya itu sendiri, saya sebagai duta baca sendiri menganggap bahwasanya itu adalah pola pandang atau pola pikir yang tidak bisa kita atur harus begini, tapi menghargai pola pandang mereka dan juga kita yang sebagai seorang mahasiswa yang secara tidak langsung sangat sadar terkait pentingnya bagaimana kita atau jiwa kita layak dikatakan sebagai aktivis dan juga seorang mahasiswa yang cerdas di dalam teori maupun action, maka kita harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Karena dengan memberikan contoh yang baik, tentunya teman-teman yang lain akan mengikuti dan termotivasi dengan kita sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya tadi apa? Bagaimana dengan solusi untuk, karena kita ini kan membedakan gitu kan. Jadi yang kutu buku apalah itu kan, nggak aktif gitu kan. Sementara yang aktivis nggak mau baca buku, nggak mau mengkaji banyak hal. Jadi tentu kita gitu kan, berbeda kita kalau kayak gitu. Jadi kita nggak mengambil semuanya, padahal kita menjadi seorang kutu buku saja nggak cukup. Menjadi seorang aktivis tanpa sering membaca atau sering mengkaji tentang data-data yang memang harus ketika kita mau melakukan aksi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan kita harus tahu dulu literasinya apa gitu. Sementara kita nggak seperti itu, jadi kita kadang ikut-ikutan. Iya benar. Untuk solusi sendiri itu, di mana saya sebagai duta baca, saya ulangi kembali bahwasanya kita sebagai orang yang mempunyai nama atau mempunyai kepercayaan dari orang-orang untuk menjadi contoh, tentunya kita memberikan contoh-contoh yang baik itu tadi. Apalagi terhadap di dunia duta, itu tidak hanya ada di dunia duta baca, ada juga duta fakultas, duta institut, duta-duta BKKBN dan duta lainnya. Itu tentunya sebagai generasi milenial yang bisa dikatakan cerdas dan diyakini bisa menjadi agent of change, itu lebih baik untuk memberikan contoh yang positif kepada teman-teman sekalian. Karena ibaratnya batu yang keras pun akan terkikis dengan air yang betul sekali. Apalagi tetesan air yang terus-menerus. Apalagi manusia yang lama-kelamaan kita beri contoh yang baik, insya Allah akan berubah menjadi baik juga. Yang pastinya adalah melakukan action, contoh yang baik, dan tidak usah banyak beretorika gitu Mbak, tapi melakukan aksi dan berikan inspirasi kepada generasi yang lainnya. Benar. Nah, Mbak ini juga kan seorang aktivis gitu kan, seorang duta baca juga. Artinya ini adalah komplit gitu kan. Artinya kita tidak membedakan lagi antara dia sebagai seorang aktivis mahasiswa, dia juga seorang kutu buku. Nah, jadi artinya ini sudah bisa menjadi inspirasi gitu kan untuk kita semua. Dan sejauh ini kegiatan aktivisnya gitu. Untuk jam terbang mungkin ya menjadi seorang aktivis. Nah, bisa jadi. Baik. Jadi saya itu adalah salah satu anggota organisasi PMII atau sering disebut Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya sangat bangga menjadi seorang mahasiswa yang mengikuti organisasi PMII. Untuk bisa dikatakan hal apa saja yang pernah saya ikuti atau apa yang sudah saya beri untuk PMII,
Alhamdulillah saya bisa menjadi anggota dari anggota rayon. Kalau di PMI itu ada anggota rayon di tingkat fakultas dan saya alhamdulillah menjadi ketua kepenulisan di rayon Fakultas Tarbiyah dan Tadris khususnya di bidang organisasi PMII. Untuk lapangan alhamdulillah pernah juga, kemudian untuk aksi juga alhamdulillah pernah mengikuti. Insya Allah sebagai orator itu juga udah pernah, dan insya Allah kedepannya bisa menjadi aktivis yang memang benar-benar memperjuangkan kebenaran. Betul sekali ya. Jadi luar biasa gitu ya Mbak, aktivitas di luarnya dan juga prestasinya gitu ya. Dan saya dengar juga Mbak ini juga adalah seorang penulis, seorang jurnalis gitu ya. Jadi seorang jurnalis, kemudian juga banyak sekali aktivitas yang sangat beraktivitas yang saya juga agak bingung melihatnya gitu kan. Tapi itu luar biasa sekali. Nah sekarang satu kalimat nih untuk generasi muda, generasi penerus bangsa, agar mereka menjadi seseorang yang memang memiliki cara pandang yang luas gitu kan. Jadi mereka juga adalah seorang minat membacanya tinggi, seorang aktivis juga, berkarakter dan bermental, berakhlak, dan yang menjadi kriteria bagaimana dalam tipe-tipe kecerdasan dalam teori-teori pendidikan. Untuk kata-kata sendiri saya bisa mengatakan bahwasanya Indonesia membutuhkan generasi yang cerdas, baik itu secara moral maupun intelijensi. Kita sebagai generasi Indonesia, mari mulai membangun dan membentuk generasi yang memang benar-benar cerdas dan layak dipakai. Karena masa generasi revolusi 4.0 ya. Benar sekali. Jadi sebagai generasi terutama yang ada di Provinsi Bengkulu dan khususnya lagi kepada mahasiswa IAIN Bengkulu, mari bersama-sama mencetak diri kita sekalian menjadi generasi yang layak pakai. Di mana generasi revolusi 4.0 ini ke depan akan menjadi generasi yang penuh tantangan, di mana saingan akan lebih ketat. Itu tidak hanya skala provinsi, tidak hanya skala nasional, bahkan internasional, di mana mulai kita lihat sekarang para peserta didik, para mahasiswa luar negeri sudah masuk ke Provinsi Bengkulu. Tentunya ini akan menjadi salah satu gambaran bahwasanya ke depan akan adanya saingan yang sangat ketat, sehingga kita sebagai generasi harus segera menyadari bahwasanya itu harus menjadi gambaran kita untuk terus meningkatkan kecerdasan, kualitas, dan juga ilmu yang ada pada diri kita dan menjadi generasi yang layak pakai ke depan. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini juga. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Wulandari, yang mana beliau telah memberikan sharing informasi, edukasi yang luar biasa pada hari ini. Sehingga kita mendapatkan wawasan baru, bahwasannya kita sebagai seorang pemuda, kita jangan menjadi seseorang yang istilahnya kaku. Artinya kita terlalu sempit pemikiran. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa juga harus menjadi seorang yang minat membacanya tinggi, literasinya tinggi, dan juga kita sebagai seorang mahasiswa yang aktif di membuat karya-karya kita, aktif di masyarakat dan sebagainya. Nah, begitulah seorang pemuda yang dibutuhkan di Indonesia yang emas 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, jadi pada kesempatan kali ini juga sebetulnya saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman semua agar kita sebagai generasi remaja jangan hanya sekedar main TikTok, jangan hanya sekedar nonton video prank yang nggak jelas gitu. Tapi kita harus memanfaatkan waktu kita yang berharga untuk terus meningkatkan kualitas kita. Karena kedepannya kita akan banyak sekali tantangan yang luar biasa. Bisa saja sekarang ini Corona, COVID-19 ini sudah menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita, di mana kita harus memanfaatkan teknologi agar kita bisa belajar dengan baik gitu kan. Memanfaatkan teknologi, kemudian memanfaatkan waktu kita. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita akan tergerus dan habis waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kenapa? Pendidikan ditutup, pendidikan menjadi sistemnya daring atau dalam jaringan, di mana kadang-kadang guru atau dosen kita kurang terlalu memberikan
pendidikan. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar memberikan tugas, tapi memberikan benar-benar mengupgrade diri kita dengan metode-metode yang pastinya pendekatan psikologisnya yang luar biasa. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya pada kesempatan kali ini, karena kami juga sadar bahwa kami adalah mahasiswa yang masih haus akan ilmu, yang masih jauh sekali untuk terus berproses. Dan kami ucapkan ampun kepada Allah atas segala kekhilafan, dan semoga kita semua dilindungi dari hal-hal penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit menular, virus corona dan sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.